Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Hizkil atau Nabi Haskial, yang jika di dalam bahasa Ibrani, beliau dikenal dengan nama Yehezkiel. Adapun makna dari kata Hizkil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikannya. Ini sesuai dengan sikap hidup dari Nabi Hizkil yang selalu dijauhkan Allah dari dosa. Beliau diperkirakan hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi, atau kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Hizkil diperkirakan hidup setelah masa Nabi Musa alaihissalam dan sebelum masa Nabi Daud alaihissalam. Di dalam riwayat yang terkenal, Nabi Hizkil ini termasuk keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Berarti dia adalah nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Di dalam kitab Qisasul Anbiya atau kisah para nabi karya dari Imam Ibnu Katsir, dijelaskan di sana bahwasanya Nabi Hizkil punya ayah yang bernama Hizkil. Jadi nasabnya adalah Nabi Hizkil bin Hizkil al-Ajuz. Nabi Hizkil di dalam Islam adalah figur yang dihormati karena kisah beliau tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-243. Namun bagi sebagian Bani Israel sekarang, Nabi Hizkil atau Haskial kerap dianggap estetik, seorang pengkhayal, bahkan dianggap sebagai tokoh yang sakit jiwa. Setelah Nabi Yusha bin Nun wafat, beliau digantikan oleh Khalid bin Yufana. Kemudian setelah Khalid bin Yufana wafat, semua urusan kaum Bani Israel diserahkan kepada Nabi Hizkil bin Buzi. Sekarang kita akan mengisahkan sebuah peristiwa besar sebelum Nabi Hizkil ini diangkat menjadi Nabiullah. Ada sebuah daerah yang bernama Dawirdan, atau bisa juga disebut dengan Jawurdan atau Azirat jika dalam bahasa Arab. Daerah ini berlokasi di dekat dengan Irak. Ketika itu terjadi sebuah wabah yang mematikan. Wabah ini disebutkan sangat mudah menular di antara manusia. Wabah atau penyakit ini disebut dengan taun. Mungkin penyakit ini persis dengan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, wabah pohon ini lebih mengerikan. Jika ada seseorang yang tertular wabah ini di pagi hari, maka pada waktu sore atau malam hari orang tersebut pasti akan mati. Karena penyakit ini semakin menular dan telah banyak orang yang meninggal dunia, akhirnya penduduk negeri yang belum terjangkit pun mulai berinisiatif untuk hijrah atau pergi ke sebuah tempat yang lebih aman dari penyakit menular ini. Setelah beberapa waktu mencari, mereka pun menemukan sebuah lokasi yang sesuai. Tempat ini adalah sebuah lembah atau sebuah dataran rendah yang bersih dari wabah. Lalu orang-orang pun mulai mengungsi ke tempat tersebut. Jumlah mereka sangat besar. Ada yang mengatakan 3.000 hingga 4.000 orang. Ada pula yang berpendapat jika jumlahnya 30.000 sampai 40.000 orang. Jumlah tersebut menjadikan lembah itu sebagai tempat yang penuh dengan manusia. Seketika itu mereka pun membangun peradaban baru di sana. Mulailah mereka membuat rumah-rumah dan semacam tempat berkumpul. Di sini ada sebuah peristiwa penting yang akan menjadi pelajaran. Jika ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan, yaitu perkara maut atau kematian. Dikisahkan nantinya 40.000 orang ini akan meninggal dunia semuanya karena penyakit taun. Akan tetapi kisahnya memiliki dua versi. Versi yang pertama, karena penduduk ini telah merasa aman dari taun, mereka pun bersuka cita dengan negeri baru yang mereka tempati itu. Kemudian timbullah sifat sombong dari orang-orang ini. Mereka merasa dapat melawan kematian dan akan hidup di sana dengan usia yang lebih lama dibandingkan dengan orang di tempat lain. Karena kesombongan mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat dari luar negeri itu. Satu malaikat pergi ke dataran rendah dan satu malaikat lagi pergi ke dataran tinggi di negeri itu. Secara bersama-sama, kedua malaikat ini meneriakkan sebuah pekikan yang suaranya sanggup memecahkan gendang telinga siapa saja yang mendengarnya. Alhasil dari teriakan kedua malaikat itu, matilah seluruh kaum di negeri tersebut tanpa tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak membiarkan seorang pun hidup di negeri baru yang mereka bangga-banggakan itu. Adapun versi kedua menjelaskan, jika mereka tengah membuat peradaban baru di lokasi tersebut, ternyata ada beberapa orang yang ikut di mana mereka ternyata telah terinfeksi wabah taun. Seiring berjalannya waktu, penyakit itu pun mulai menyebar ke seluruh orang yang ada di sana. Dan satu persatu dari mereka pun mulai meninggal dunia. Mulanya,
Mereka membuat semacam pagar tinggi yang mengelilingi perkampungan tersebut, hingga tempat itu terlihat menyerupai kandang yang besar. Tujuannya adalah jika semua orang telah mati, jasad-jasad mereka tak akan dimakan oleh hewan buas. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk yang meninggal akibat taun pun semakin hari semakin banyak. Dan akhirnya mereka semua mati tanpa tersisa seorang pun yang hidup di balik pagar tembok tersebut. Jasad-jasad mereka bertumpuk-tumpuk dan tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Kondisi di sana benar-benar berantakan dan penuh dengan jasad manusia. Hari berganti bulan dan bulan pun berganti tahun. Tak ada yang tahu mengenai negeri tersebut. Selama bertahun-tahun, tak ada seorang pun yang pernah mengunjungi lokasi tersebut. Hingga tempat ini menjadi benar-benar terlupakan. Mayat-mayat yang ada di dalamnya pun telah berubah menjadi tulang belulang. Antara tulang satu dan tulang lainnya telah tercerai-berai. Bahkan, jika saja ada sekumpulan arkeolog, mereka pun tak akan sanggup untuk menyatukan puluhan ribu tulang manusia tersebut karena kondisinya yang benar-benar berantakan. Hingga pada suatu hari, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang berjalan melewati tempat tersebut. Beliau adalah Nabiullah Hizkil alaihi salam. Memang beliau bukanlah salah satu dari 25 nabi yang terkenal. Namun Nabi Hizkil adalah salah satu manusia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi. Setelah beliau memasuki pintu gerbang, Nabi Hizkil terkejut setelah mendapati puluhan ribu tulang belulang manusia yang entah mereka itu siapa dan berasal dari tahun berapa. Kemudian Nabi Hizkil sempat berpikir dan merenung. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah engkau tahu bagaimana aku menghidupkan mereka?" Nabi Hizkil yang penasaran pun menjawab. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka berserulah engkau kepada tulang belulang itu." Kemudian Nabi Hizkil pun berseru kepada tulang itu dengan mengatakan, "Wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyatu kembali." Seketika saja tulang belulang yang ada di sana segera berterbangan ke segala arah dan saling menyusun dirinya sendiri antara satu dengan yang lainnya. Ketika tulang belulang itu telah tersusun menjadi postur tubuh manusia, kemudian tumbuh daging-daging kembali dari tulang itu dan pakaian mereka pun kembali lagi seperti pakaian ketika awal mereka meninggal dunia. Setelah semuanya sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan lagi roh-roh mereka ke dalam tubuh-tubuh tersebut hingga puluhan ribu jasad itu hidup kembali utuh dan bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Akhirnya ketika masyarakat Dawirdan ini sudah kembali hidup, kemudian mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan selain Engkau." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-243. Akhirnya setelah semuanya kembali hidup, mereka pun kembali ke kampung asal mereka dan bersatu kembali dengan kaum mereka yang telah lama mereka tinggalkan. Lalu di kemudian hari, mereka pun meninggal dunia kembali sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Jurayj mengemukakan pendapatnya, peristiwa itu merupakan contoh yang nyata bagi seseorang untuk tidak perlu takut dan cemas dalam menghadapi takdir. Menurut mayoritas ulama, pendapat yang lebih kuat adalah peristiwa tersebut benar-benar terjadi pada masa lalu. Muhammad ibnu Ishaq berkata, tak ada penjelasan yang sampai kepada kami tentang masa dan berapa lama Nabi Hizkil menetap di tengah-tengah kaum Bani Israel. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Hizkil kembali ke hadiratnya atau wafat. Setelah Nabi Hizkil wafat, kaum Bani Israel kembali menyembah berhala yang mereka beri nama Ba'i. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi kepada kaum ini yang bernama Nabi Ilyasa. Di dalam kisah ini ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah tidak ada tempat berlindung terbaik dari segala mara bahaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah kisah tentang seorang nabi yang diutus kepada kaum yang sudah meninggal. Semoga kisah ini bermanfaat. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.